warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fatihatul Azimah dengan NIM 2213601 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan prodi Bahasa dan Sastra Arab semester 2 kelas 2A akan membacakan materi Nahwu yang berjudul Asal-usul ilmu Nahwu dan perkembangannya. Baiklah, yang pertama itu kita masuk kepada pendahuluan. Bahasa Arab merupakan ilmu yang memiliki banyak keistimewaan dan ciri khas yang membedakannya dengan bahasa lain. Tidak ada yang meragukan kontribusi bahasa Arab terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemahaman kandungan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab berbahasa Arab. Bahasa Arab dan Al-Quran bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Belajar bahasa Arab adalah syarat wajib untuk menguasai isi Al-Quran. Tidak hanya untuk memahami Al-Quran, tetapi juga untuk memahami kitab-kitab, hadis, dan ulama membutuhkan pengetahuan bahasa Arab. Ini mungkin alasan mengapa Muslim ditekankan belajar bahasa Arab. Pengetahuan bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan hadis menjadi mudah. Ilmu Nahwu atau tata bahasa Arab telah menjadi bahan kajian yang dinamis di kalangan sarjana bahasa Arab sejak awal kemunculannya sebagai bagian dari linguistik lughah. Ilmu Nahwu dapat dipelajari dengan dua cara. Yang pertama, ilmu Nahwu dipelajari sebagai prasyarat atau sarana untuk mempelajari cabang ilmu lain, yang rujukan utamanya ditulis dalam bahasa Arab seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Nah, kedua, ilmu Nahwu spesialis linguistik bahasa Arab dipelajari sebagai tujuan utama. Kedua bentuk pembelajaran ilmu Nahwu ini telah menjadi tradisi yang terus berkembang di masyarakat Arab Islam dulu dan sampai sekarang. Hampir semua ulama Islam sejak akhir abad pertama Hijriyah hingga saat ini sangat mengenal ilmu Nahwu. Bahkan, tidak jarang dari mereka yang menjadi ahli Nahwu dalam agama terlepas dari ilmunya. Misalnya, Imam Ibnu Katsir, An-Nawawi, Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Hisham, dan Al-Zamakhsyari adalah tokoh-tokoh yang handal dalam ilmu agama. Sementara keahliannya dalam Nahwu juga diakui di kalangan ulama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sejarah lahirnya ilmu Nahwu. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahasa Arab adalah yang paling penting untuk memahami agama Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah menyarankan kita semua untuk belajar bahasa Arab, karena menurutnya bahasa Arab adalah bagian dari agama Islam. Namun di sisi lain, bahasa Arab sebagai alat ilmu pengetahuan tidak hanya digunakan oleh orang Arab sebagai alat komunikasi, tetapi dalam perkembangannya juga menjadi alat untuk memahami setiap kata Al-Quran dan makna. Kata-kata dari hadis merupakan sumber ajaran agama Islam. Tentunya hal ini membutuhkan standarisasi gramatikal bahasa Arab, sehingga siapapun yang ingin mempelajari Islam tidak akan tersandung pada teks bahasa Arab yang salah paham. Menjadi perhatian salah satu tokoh besar Islam Arab, Abul Aswad Adwal, untuk melindungi ruh Arab dari pengaruh bahasa non-Arab. Sementara wilayah Islam meluas di wilayahnya, waktu tata bahasa atau gramatika bahasa Arab ini kemudian disebut dengan istilah ilmu Nahwu. Masalah mendesak pertama untuk mempelajari bahasa Arab adalah ilmu Nahwu, karena lahni atau kesalahan tata bahasa banyak terjadi di kalangan mawali atau non-Arab dan muta'aribs, orang-orang asing. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hampir semua ahli bahasa Arab sepakat bahwa gagasan asli yang kemudian berkembang menjadi ilmu Nahwu berasal dari Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah. Gagasan ini muncul karena didorong oleh beberapa faktor, antara lain faktor agama dan sosial budaya. Faktor agama di sini terutama terkait dengan upaya membersihkan Al-Quran dari lahan kesalahan, padahal fenomena lahan terjadi ketika Nabi Muhammad masih hidup, namun pengaruhnya masih jarang. Sehingga beliau berkata kepada para sahabatnya, "Arsyidu akhakum fa innahu qad dhalala."
Bimbinglah temanmu, dia memang telah tersesat. Kata dolala atau tersesat dalam hadis tersebut merupakan peringatan keras dari Nabi Muhammad SAW. Kata tersebut memiliki arti yang lebih keras dari akhto'a atau melakukan kejahatan, atau zola, kerusakan penutup. Dalam kisah Umar bin Khattab lainnya, orang-orang yang menyakiti Romawi dan Nabi memarahinya. Lalu mereka menjawab, "Inna qawwamun muta'alimin." Berarti kami adalah orang-orang terpelajar, tetapi tata bahasanya salah dalam kata mu'alimin, yaitu itu sendiri muta'alimun. Kemudian Umar bin Khattab menjadi marah kepada mereka dan berkata, "Ya Tuhan, kesalahan bahasamu ini lebih fatal daripada kesalahan yang kamu lakukan terhadap orang Roma." Lahan itu semakin sering terjadi, terutama ketika bahasa Arab mulai menyebar ke negara-negara atau bangsa non-Arab lainnya. Saat itu, budaya dan pengaruh timbal balik bahasa Arab dan bahasa lain mulai terjadi. Orang non-Arab di Arab sering berbicara bahasa Arab, sehingga mereka khawatir hal ini juga terjadi saat membaca Al-Quran. Pembahasan yang kedua yaitu definisi ilmu nahwu. Pengertian ilmu nahwu yang pertama oleh Ibnu Siraj. Ilmu nahwu yaitu ilmu yang dikeluarkan oleh para pendahulu berupa pembacaan kalam Arab, sehingga para pendahulu itu menempatkan ilmu itu pada tujuan di mana para pelajar menghendaki ilmu itu dalam bahasa Arab ini. Yang kedua, pengertian ilmu nahwu menurut Ibnu Jinni. Ilmu nahwu adalah mengarahkan pokok kalam Arab dalam hal perubahannya, baik dari segi i'rab dan selainnya, seperti tasniyah, jama, bentuk kalimat takhir, bentuk kalimat tahkir, taksir, idhofah, nasab, tarkib, dan lain sebagainya. Supaya orang yang tidak ahli dalam bahasa Arab bisa menjadi ahli dan fasih, sehingga orang itu bisa berbicara dengan bahasa Arab meskipun bukan orang Arab. Meskipun beberapa dari mereka akan kesulitan dengan bahasa Arab, dengan ilmu nahwu mereka bisa kembali kepada bahasa Arab. Yang ketiga itu pengertian ilmu nahwu menurut Ibnu Yaisi. Ilmu nahwu adalah aturan yang dengannya bisa dicapai dengan kalam Arab. Ada juga ilmu nahwu adalah ilmu yang dengannya diketahui hal ihwal akhir kalimat. Ilmu nahwu membahas juga dari adanya jumlah serta kaidah-kaidah perubahan akhir kalimat. Dalam pengertian lain, ilmu nahwu juga didefinisikan sebagai ilmu yang menjelaskan dan dengannya diketahui hal ihwal akhir kalimat dari segi i'rab dan bina. Dengan demikian, wajib hukumnya mengetahui macam-macam kalimat dan kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Adapun pembagian kalimat itu sebagaimana telah diketahui adalah isim, fi'il, dan huruf. Contoh dari ilmu nahwu ini adalah huruf-huruf yang dibaca nasab dan dibaca jazm. Isim-isim yang dibaca nasab seperti isim tamyiz, hal, maf'ul bih, dan lain sebagainya. Juga fi'il-fi'il seperti fi'il madi, mudhari, dan amr. Sejarah perkembangan ilmu nahwu. Perkembangan ilmu nahwu dapat diruntut menjadi 3 periode. Yang pertama, periode perintisan dan penumbuhan atau periode Basrah. Perkembangan masa ini berpusat di Basrah, dimulai dari masa Abul Aswad sampai dengan munculnya Al-Khalil bin Ahmad, yaitu sampai akhir abad pertama Hijriah. Periode ini dapat dibagi lagi menjadi 2 subperiode, yaitu periode perintis dan periode pembangunan. Era perintisan tidak sampai pada zaman Daulah Abbasiyah. Ciri-cirinya antara lain tidak adanya metode kias atau analogi, terjadinya perbedaan pendapat, dan tidak adanya upaya kodifikasi. Ciri-ciri masa perkembangan adalah bertambahnya ahli, semakin luasnya pembahasan pokok bahasan, munculnya perbedaan pendapat, penggunaan argumentasi untuk menjelaskan kaidah dan hukum bahasa, dan penggunaan metode analogi. Yang kedua, periode ekstensifikasi atau periode Basrah Kufah. Periode ini adalah masa ketiga untuk Basrah dan masa pertama untuk Kufah. Hal ini tidak terlalu mengherankan karena kota Basrah dibangun lebih awal dari kota Kufah. Sekarang Basrah
menemukan saingannya. Terjadi perdebatan sengit antara Basrah dan Kufah yang selanjutnya menghasilkan mazhab Basrah dengan imam utamanya Sibawahi dan mazhab Kufah dengan imam utamanya Al-Kisai. Pada masa itu, ilmu nahwu menjadi sangat luas hingga mencakup apa yang kita kenal sekarang sebagai ilmu sorfi. Yang ketiga, periode penyempurnaan dan tarjih atau periode Baghdad. Sebelum berakhirnya masa ekspansi, Imam Al-Ru'asi dari Kufah meletakkan dasar bagi ilmu sorof. Selain itu, pada masa penyempurnaan, Imam Al-Mazini secara bertahap mengembangkan ilmu syarfi. Sejak saat itu, hingga saat ini ilmu sorof atau ilmu sorfi dipelajari secara terpisah dari ilmu nahwu. Periode ini dimulai dengan migrasi para ahli dari Basra dan Kufah ke kota baru Baghdad. Meskipun mereka bermigrasi, mereka awalnya berbagi fanatisme di antara mereka sendiri. Namun sedikit demi sedikit mereka mulai mencoba melakukan kompromi antara Kufah dan Basra yang melahirkan aliran baru yang dikenal sebagai aliran Baghdad. Pada masa itu, prinsip-prinsip ilmu nahwu mencapai kesempurnaan. Mazhab Baghdad mencapai puncaknya pada awal abad keempat Hijriah. Periode ini berakhir sekitar pertengahan abad keempat Hijriah. Ulama nahwu yang hidup sampai sekarang disebut sebagai ahli nahwu klasik. Setelah 3 periode di atas, keilmuan nahwu juga berkembang di Andalusia, Spanyol, kemudian di Mesir, dan terakhir di Syams. Begitu seterusnya hingga hari ini. Pembahasan selanjutnya, sumber hukum dalam ilmu nahwu. Perumusan kaidah-kaidah yang telah dilakukan oleh para ulama semenjak abad pertama Hijriah sampai melewati beberapa fase, pada dasarnya secara kualitas dan esensi materi telah berbicara tentang substansi usul al-nahwu. Sebab para ulama nahwu dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu mesti berdasarkan pada dalil-dalil nahwu, yaitu sama, qiyas, ijma, dan istishab. Keempat sumber tersebut dijadikan oleh para ulama nahwu sebagai landasan dalam perumusan dan pembentukan kaidah-kaidah nahwu. Berbicara mengenai landasan-landasan atau dalil-dalil nahwu, menurut Ibnu Jini bahwa landasan dalam pembentukan ilmu nahwu atau dalil yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu ada 3, yaitu sama, ijma, dan qiyas. Tetapi setelah diteliti lebih dalam, sebenarnya Ibnu Jini juga mengakui istishab sebagai salah satu landasan dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu. Adapun menurut Imam As-Sayuti, landasan nahwu itu ada 4, yaitu sima, ijma, qiyas, dan istishab. Selanjutnya, Al-Anbari juga berpendapat bahwa dalil atau landasan dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu ada 3, yaitu naqal, qiyas, dan istishab al-hal. Keempat landasan tersebut memberikan kontribusi masing-masing dalam perumusan kaidah-kaidah nahwu dan menjadi 4 landasan utama dalam ilmu nahwu. Yang pertama ada sama. Menurut bahasa, sama adalah artinya mendengar. Sama merupakan istilah yang digunakan oleh Suyuti, sedangkan Ibnu Al-Anbari menggunakan istilah naqal. Kedua istilah ini pada hakikatnya sama. Ibnu Al-Anbari menggunakan istilah naqal karena membagi sumber nahwu dan berpendapat bahwa sumber nahwu terbagi menjadi 2, yaitu karena sumber manqul dan sumber ma'qul. Sumber manqul adalah meliputi sumber nahwu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi, serta perkataan orang Arab baik berupa prosa maupun syair. Sedangkan yang terkategori sumber ma'qul adalah qiyas, istishabul hal, dan seterusnya. Istilah sama setidaknya digunakan dalam 2 konteks, yaitu pertama pembuatan atau penggunaan bentuk kata yang didasarkan kepada apa yang bisa digunakan oleh orang Arab dan didengar dari orang Arab, dan kedua adalah penggunaan metode pembakuan kaidah nahwu melalui proses penelusuran, penyimakan, pencatatan langsung dari fusoha al-Arab. Suyuti membatasi tidak diragukan, dan di dalamnya termasuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, sabda Nabi dan orang-orang Arab sebelum Nabi, pada masa Nabi dan sesudahnya, hingga munculnya kata kerusakan akibat banyaknya maulidin, baik dalam bentuk nazam maupun nasr,
yang diutus oleh umat Islam dan kafir. Yang kedua adalah ijma. Ijma menurut para linguis Arab yaitu kesepakatan antara ulama Nahwu Basrah dan Kufah. Imam Sibawayh menambahkan bahwasanya ijma itu ada karena adanya perbedaan pendapat atau argumen di antara kedua ulama tersebut. Ibnu Jinni dalam As-Suyuti mengemukakan bahwa ijma adalah kesepakatan ulama dua negeri, Basrah dan Kufah. Dan kesepakatan itu boleh menjadi hujah bila orang lain mengakui bahwa hal itu tidak bertentangan dengan nas dan yang dikiaskan kepada nas. Namun bila tidak ada pengakuan, maka ijma tersebut tidak dapat dihujahkan. Menurut ulama usul, terdapat perbedaan antara ijma hukum syar'i dan ijma lugawi. Adapun ijma hukum syar'i dalam ruang lingkup halal dan haram, kewajiban dan larangan, sedangkan ijma lugawi berbicara tentang kaidah-kaidah kebahasaan seperti hukum jar khusus untuk kata benda atau isim, tidak ada jar untuk kata kerja atau fi'il. Ijma lugawi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ijma ruwat, yaitu kesepakatan yang terjadi pada orang yang meriwayatkan sesuatu terhadap riwayat tertentu karena adanya bukti. Yang kedua, ijma orang Arab, yaitu ijma yang terjadi pada orang Arab yang juga dapat dijadikan hujjah dan sumber nahwu. Ijma ahli nahwu keilmuan nahwu Ishaq al-Hadramain diikuti oleh Al-Khalil dan Sibawayh. Selain itu, kias berkembang dan setelah Sibawayh, aturan kias menjadi lebih lengkap seperti yang dilakukan oleh Abi Ali al-Farisi. Yang keempat, istishab. Secara etimologi, istishab adalah ketepatan yang tidak berubah dari sesuatu, padahal menurut terminologi, istishabul hal berarti tetap dalam keadaan lafaz sebagaimana mestinya, selama belum ada tanda nakal mengubahnya. Dapat disimpulkan bahwasanya setiap lafaz atau perkara dalam usul nahwu yaitu memiliki hukum asal yang berlaku tetap kecuali jika ada dalil yang jelas sehingga menyebabkan perubahan lafaz atau perkara tersebut. Ijma ahli nahwu yaitu ijma yang terjadi antara nahwu yang terdapat di kota Basrah dan Kufah. Dan selanjutnya yang ketiga adalah qiyas, merupakan sunnah keempat setelah Al-Quran, sunnah dan ijma. Jika seorang mujtahid menemukan masalah yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak ada ijma, ia harus mencari perbandingan dengan hukum yang sudah ada. Jika ada kesalahan antara keduanya, maka hukum dapat diterapkan padanya. Ini disebut qiyas. Arti qiyas dalam usul nahwi mengikuti orang Arab dalam metode bahasa mereka dan membawa bahasa kita ke dalam bahasa mereka sesuai dengan bahan, sumber bahasa dan cabang-cabangnya, pengucapan huruf dan urutan kata, dan lain-lain. Ahli bahasa sepakat bahwa Abdullah bin Abi adalah orang pertama yang menggunakan qiyas. Dalam keilmuan nahwu, Ishaq al-Hadramain diikuti oleh Al-Khalil dan Sibawayh. Selain itu, qiyas berkembang dan setelah Sibawayh, aturan qiyas menjadi lebih lengkap, seperti yang dilakukan oleh Abi Ali al-Farisi. Rukun qiyas ada 3, asal, hukum asal, dan far'u. Jenis qiyas terdiri dari 3 jenis, yaitu qiyas i'lad, qiyas dalalah, dan qiyas sobah. Yang keempat adalah istishab. Secara etimologi, istishab adalah ketetapan yang tidak berubah dari sesuatu, padahal menurut terminologi, istishabul hal berarti tetap dalam keadaan lafaz sebagaimana mestinya, selama belum ada tanda nakal mengubahnya. Dapat disimpulkan bahwasanya setiap lafaz atau perkara usul nahwu yaitu memiliki hukum asal yang berlaku tetap kecuali jika tidak ada dalil yang jelas sehingga menyebabkan perubahan lafaz atau perkara tersebut. Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah saya bacakan, ilmu nahwu adalah mengarahkan pokok kalam Arab dalam hal perubahannya baik dari segi i'rab dan selainnya, seperti tasniyah, jama', bentuk kalimat tahkir, taksir, idhofah, nasab, tarkib, dan lain sebagainya, supaya orang yang tidak ahli dalam bahasa Arab bisa menjadi ahli dan fasih, sehingga orang itu bisa berbicara bahasa Arab meskipun bukan orang Arab. Meskipun beberapa dari mereka akan kesulitan dengan bahasa Arab, dengan ilmu nahwu mereka bisa kembali kepada bahasa Arab.
dan sejarah perkembangannya, yaitu ada 3 periode. Yang pertama, periode perintisan dan penumbuhan, periode Basrah. Yang kedua, periode ekstensifikasi, periode Basrah Kufah. Dan yang ketiga, periode penyempurnaan dan tarjih atau periode Baghdad. Sumber hukum dalam ilmu Nahwu ada 4, sama, ijma, qiyas, dan istishab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan, mungkin itu datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.